Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal bil kas wa tanfarj bil qurab wa tuqad bil awaj wa tunal bil razaq usul hawatin wa yusraskal damam bil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi laka. Amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah kita mengakui atas apa yang kita lakukan itu bukan hanya kita yang melakukan, tapi atas dasar bimbingan dari Allah. Dengan diberikannya akal, nafsu, semak, dan sebagainya. Betul-betul? Makanya tema kita kali ini kita akan angkat tentang maaf. Maaf. Apa itu maaf? Dan kenapa kita perlu membahas tentang maaf? Maaf itu ya ungkapan kebersalaan, merasa bersalah. Betul tidak? Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Kalau ada manusia berkata dia tidak punya dosa, maka kali ini dia sudah mendapatkan dosa. Dosa kesombongan. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahannya, kesilapannya. Makanya kita bahas tentang maaf. Apalagi manusia itu tidak akan luput dari kesalahan dan kesilapan. Bosan orang mendengarkan kata maaf. Maaf ya. Ntar lagi maaf ya. Memang maaf ya. Memangnya acaranya acara maaf-maafan. Iya, betul tidak? Karena orang bosan juga kata maaf itu berulang-ulang. Sehingga memang dianjurkan untuk menyadarkan diri kita lewat kata maaf itu. Dan memang dianjurkan jangan jatuh pada lubang yang sama. Betul tidak? Makanya introspeksi diri. Sadarkan diri kita. Sehingga tidak berulang yang namanya kata maaf. Kebetulan ada artis di sini. Coba kalau kamu duduki dia, tunggu akan keluar ilmu taekwondonya. Apalagi di sebelah kiri saya ada si Terry. Aduh, bagaimana kabar? Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat jasmani rohani? Insyaallah. Tidak ada kesalahan? Insyaallah ada. Ini bagus. Iya. Masih berkaitan dengan kata maaf itu. Jangan engkau ulangi. Bagaimana supaya kita tidak berulangi kesalahan yang sama? Akui bahwa apa yang kita mau lakukan itu untuk kemaslahatan, baik untuk diri kita maupun buat orang lain. Makanya jangan melakukan sesuatu yang membahayakan buat orang lain. Kira-kira ini kalau saya lakukan ini apa tidak merugikan orang lain? Itu ya. Ustaz, aku mau nanya, kan
Misalnya kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan itu kan memang kita harus minta maaf. Iya. Tapi apa kata-kata maaf itu harus benar-benar kita ucapin dan kita harus salaman? Oh gitu. Aku nanya. Jadi itu yang mau ditanyakan. Apakah nanti dikatakan maaf itu apabila harus minta maaf dulu? Berarti dia menanyakan bagaimana cara meminta maaf. Ada caranya. Tidak langsung minta maaf. Masa kata kita langsung minta maaf? Mau tahu caranya? Ada jenjangnya. Dan maaf ya. Itu berarti menambah kesalahan. Mau tahu cara minta maaf? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang mau meminta maaf kepada kita. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Luar biasa dari kata maaf. Makanya bagus sekali tadi pertanyaannya dia tentang bagaimana cara meminta maaf. Cara meminta maaf itu ada banyak sekali. Cara meminta maaf yang paling bagus adalah berikan hadiah. Takdir dulu. Berikan bingkisan. Setelah dia makan, maaf ya kemarin saya berbuat salah sombong. Kemarin jangan 100.000. Jadi yang aku makan ini uangku sendiri. Tidak segitu-gitu juga kadek. Betul tidak? Caranya begitu. Tapi minta maaf bisa jadi cara paling bagus juga meminta maaf. Adakan penggantian. Oke? Adakan penggantian. Sekarang, tadi ada tanyanya ya. Bagaimana? Apakah nanti dikatakan maaf kalau jabat tangan? Itu yang paling bagus sebenarnya. Tapi nanti di akhir-akhir. Karena tidak langsung kita bisa minta maaf. Jangan sampai dia malah sakit hati. Melalui proses. Betul tidak? Datang minta maaf. Bahkan barang siapa yang bersalaman. Contoh. Bersalaman. Siapa yang paling terakhir melepaskan. Dialah yang paling banyak pahalanya. Kamu tunggu. Siapa yang terakhir melepaskan, dia yang paling banyak pahalanya. Apabila orang berjabat tangan, berjatuhan dosa di antara keduanya. Saya mau tanya, kalau tadi kan kita minta maaf sama orang yang jauh atau ada di hadapan kita, kita bisa bersalaman. Gimana kalau orang yang kita mau minta maafin sudah meninggal kan? Atau misalnya lagi sakit, lagi nggak sadar, itu gimana? Doakan supaya kita bisa ketemu. Kalau memang dia tidak ada. Betul tidak? Kalau orang sudah meninggal, wafat atau mati, doakan. Atau kalau perlu sedekahkan dengan niat pahalanya buat dia. Itu boleh. Atau datangi kuburnya. Atau salat yang namanya salat jenazah atau salat gaib. Salat jenazah itu kalau ada mayatnya di depan. Kalau sudah mayatnya sudah masuk dalam kuburan, itu salat gaib selama belum cukup satu tahun. Jadi boleh didoakan, disalati, boleh juga disedekahkan. Karena maaf, kita sebenarnya jangan menganggap dosa itu kecil. Karena yang kau tempati berdosa itu adalah Allah. Nah dia kan makhluk. Ingat, kita yang sebenarnya adalah Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar nama sebenarnya Nabi Nuh. Tapi suatu ketika Nabi Nuh pergi berdagang, lantas melihat ada anjing yang bermata 3. Cacat, matanya 3. Maka Abdul Ghaffar berkata, sudah binatang, cacat, anjing lagi. Tiba-tiba anjing itu berbicara. Wahai Abdul Ghaffar, saya anjing dan saya tidak minta untuk dijadikan anjing. Allah yang menciptakan saja. Kalau kamu menghina saya, berarti yang kau hina adalah
siapa yang menciptakan saya? Maka mulailah Abdul Ghaffar menangis. Tiap hari menangis. Menangis. Sehingga digelarlah Abdul Ghaffar Nuh. Apa artinya Nuh? Yang bersedih. Maka disebutlah Nuh. Apa artinya Nuh? Bersedih. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Pas hari lebaran kan maaf-maafan tuh. Ada nggak ketentuan orang yang lebih muda tuh minta maaf sama orang yang lebih tua, Ustaz? Apakah harus anak yang lebih muda minta maaf kepada yang tua? Iya. Sampai-sampai orang tua menunggu. Aku tidak mau. Capek deh. Gini, suatu luar biasa kalau orang tua bisa memaafkan. Tadi pertanyaannya, apakah mesti yang muda mendatangi yang tua? Apakah mesti orang meminta maaf hari lebaran? Nanti ya lebaran baru kita maafkan. Keburu mati. Jadi pertanyaannya, haruskah yang lebih muda minta maaf kepada yang tua? Mau tahu setelah yang mau lewat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah mesti yang tua memberi maaf yang muda? Atau sebaliknya yang muda harus mendatangi yang tua? Posisinya begini, minta maaf kepada juga yang ada di rumah. Memang yang tua memberi maaf. Tapi alangkah bagusnya apabila seorang yang tua bijak mau memberi maaf kepada yang muda. Karena kenapa? Jangan samakan ilmu kita yang tua dengan yang muda. Kenapa? Karena bisa jadi dia belum tahu apa-apa. Betul tidak? Makanya ada maaf, ada permaafan, ada maaf memaafkan. Sehingga banyak istilah nanti lebaran baru minta maaf. Tapi kalau menunggu lebaran baru minta maaf terlalu lama. Betul tidak? Cuma memang pernah ada hadis Nabi ketika Nabi naik di atas mimbar. Naik di atas mimbar, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kenapa Nabi mengucapkan amin 3 kali? Ternyata ada malaikat Jibril yang berdoa. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, barang siapa yang dapat bulan Ramadan baru belum dimaafkan oleh orang tuanya, maka tolak seluruh ibadahnya. Barang siapa yang dapat Ramadan lantas belum dimaafkan oleh pasangannya, istrinya atau suaminya, maka juga ditolak ibadahnya. Dan yang ketiga, barang siapa yang belum dimaafkan oleh orang di sekitarnya, maka juga ditolak ibadahnya. Lihat, kalau Allah sih maha pengampun, manusia suka ngambek. Betul tidak? Berbicara tentang maaf, memang tidak ada habis-habisnya, karena manusia itu tidak ada habis-habisnya dia berbuat kesalahan. Saya saja berkata begini, mungkin ada yang tersinggung. Minta maaf ya, maafkan aku bila mencintaimu. Baik, jika ada unek-unek pesan-pesan atau ya unek-unek apapun, kritik dan saran, silakan dilayangkan di sini. Twitter @Islam itu indah. Twitter @Islam itu indah. Silakan. Baik, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Kita bersihkan diri kita. Sebelum kita dibersihkan, sadarkan diri kita sebelum kita disadarkan.